Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Awalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian sewa menyewa dan juga dasar hukumnya dan juga latar belakangnya. Dan juga ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis. Di sini perjanjian sewa menyewa tepatnya pada tempat usaha. Kehidupan sehari-hari, kegiatan sewa menyewa sudah sangat umum di masyarakat, mulai dari sewa menyewa rumah, kendaraan, tempat usaha, dan juga lain sebagainya. Nah, aktivitas ini muncul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap suatu barang atau fasilitas. Namun, seseorang itu tidak ingin atau belum mampu untuk membeli secara permanen, sehingga memilih untuk menyewanya dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik, di mana pihak penyewa berhak menggunakan barang milik pihak yang menyewakan dalam kurun waktu dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Seringkali, dalam praktiknya, sewa menyewa hanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Padahal, tanpa adanya perjanjian tertulis, potensi sengketa antar pihak menjadi lebih besar. Masalah yang sering muncul seperti keterlambatan pembayaran sewa, kerusakan barang, penggunaan melebihi waktu yang disepakati, hingga perselisihan mengenai tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disewa. Oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa secara tertulis sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dengan perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur secara jelas, termasuk mengenai besaran uang sewa, jangka waktu sewa, ketentuan perpanjangan, sanksi atas pelanggaran, dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, perjanjian sewa menyewa juga menjadi alat bukti yang sah di hadapan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Nah, jadi selanjutnya ada dasar hukum perjanjian sewa menyewa. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pasal 1948 sampai 1600. Nah, pasal 1548 KUHP menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disetujui pihak penyewa. Lalu pasal-pasal selanjutnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan mengenai kondisi barang, perpanjangan sewa, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Nah, selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian sewa menyewa mereka. Dan selanjutnya ketiga ada doktrin hukum dan jurisprudensi, yaitu beberapa literatur hukum perdata di Indonesia dan putusan pengadilan juga sering dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa, khususnya apabila terdapat kekosongan hukum atau perselisihan tentang penafsiran pasal-pasal yang berlaku. Nah, selanjutnya ada surat perjanjian sewa menyewa tempat usaha. Dan di sini ada pembukaan yaitu pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 bertempat di Jakarta telah dibuat dan disepakati perjanjian sewa menyewa tempat usaha oleh dan antara di sini ada objek-objek yang melakukan perjanjian sewa menyewa, yaitu yang pertama PT Galaksi Putra yang berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya Bapak Bagas Lewan. Selanjutnya disebut pihak pertama atau pemberi sewa. Yang kedua ada CV Mazal Lises yang berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya Ibu Kaina Jasa. Yang selanjutnya disebut pihak kedua atau pihak penyewa. Selanjutnya ada latar belakang dibuatnya perjanjian sewa menyewa ini, yaitu bahwa pihak pertama selaku pemilik Hotel Galaksi menyediakan tempat usaha berupa unit restoran yang terletak di lantai dasar hotel untuk disewakan. Pihak kedua bermasuk untuk menyewa tempat usaha tersebut guna menjalankan usaha kafe dan resto Delicious. Dan selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian ini berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dengan niat yang baik.
Nah, selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama dalam perjanjian sewa menyewa tempat usaha ini disebut sebagai para pihak. Nah, para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dan menyepakati perjanjian ini dengan berisikan 9 pasal sebagai berikut. Nah, ini ada isi-isi dari persurat perjanjian ini. Yang pertama yaitu pasal 1 yang berisi objek sewa, yang dimana pihak pertama selaku pemilik sah tempat usaha menjamin bahwa tanah dan bangunan berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu pihak kedua atas pemakaiannya dalam jangka waktu yang berlaku di surat perjanjian ini. Lalu, objek sewa adalah unit atau tempat usaha seluas kurang lebih 150 meter persegi yang terletak di lantai dasar Hotel Galaxy, Jalan Pemuda nomor 19, Jakarta. Lalu, dalam perjanjian sewa menyewa ini sudah termasuk hak bagi pihak kedua untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan ruko yang disewa. Nah, fasilitasnya itu ada listrik, saluran nomor telepon, dan saluran air dari PDAM. Lalu selanjutnya, selama jangka waktu kontrak berlangsung, pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Objek sewa yang digunakan oleh pihak kedua untuk kegiatan operasional kafe dan resto itu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Nah, selanjutnya ada pasal 2 yaitu tentang jangka waktu sewa. Nah, perjanjian ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai 30 April 2029. Apabila pihak pertama dan pihak kedua bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Selanjutnya, sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada surat perjanjian ini berakhir, pihak pertama tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali tempat tersebut kepada pihak pertama kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini, pihak kedua sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan dalih atau alasan apapun tanpa izin dan persetujuan tertulis dari pihak pertama. Lalu selanjutnya ada pasal 3 yaitu tentang biaya sewa dan pembayaran, yang mana biaya sewa disepakati sebesar 115 juta rupiah per tahun. Lalu pihak pertama akan memberi bukti penerimaan tersendiri kepada pihak kedua dan pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari sebelum masa sewa dimulai setiap tahunnya. Lalu jika terjadi keterlambatan, pihak kedua dikenakan denda sebesar 2% dari nilai sewa per minggu keterlambatan. Baik, selanjutnya ada pasal 4 yang berisi tanggung jawab dan pemeliharaan, yang dimana pihak pertama bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan tempat usaha tersebut. Yang dimaksud dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan seperti pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding. Nah, pihak pertama wajib menjaga dan memelihara kondisi struktural ruang usaha selama masa sewa berlangsung. Selanjutnya, pihak kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit tempat usaha tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pihak pertama. Lalu pihak kedua bertanggung jawab atas perawatan, peralatan, dan interior ruang usaha yang ditempatinya termasuk kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalaian. Lalu pihak kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan yang ada di sekitar tempat usaha. Lalu kerusakan struktural yang tidak disebabkan oleh pihak kedua wajib diperbaiki oleh pihak pertama dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan. Selanjutnya, pihak kedua bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini. Misalnya, pajak-pajak, iuran retribusi daerah atau IREDA, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya itu ada
pasal 5 yang berisi tentang force majeure atau keadaan memaksa, yang mana adalah segala kejadian yang berada di luar kendali manusia, seperti bencana alam, kebakaran besar, wabah penyakit, kebijakan pemerintah yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Nah, dalam hal ini, para pihak wajib melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk penyesuaian yang diperlukan atas kerusakan barang atau tempat usaha yang telah mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya, jika keadaan ini berlangsung lebih dari 60 hari, maka salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis. Selanjutnya ada pasal 6, yaitu pelanggaran atau kecurangan, yang berisi apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kecurangan atau melanggar serta tidak menaati perjanjian ini, maka diberlakukan peraturan sebagai berikut. A. Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran atau tidak membatasi perjanjian ini, maka pihak pertama berhak untuk meminta perjanjian ini dibatalkan. Lalu, apabila pihak pertama melakukan pelanggaran atau tidak menaati perjanjian ini, maka pihak pertama wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada pihak kedua. Besar ganti rugi tersebut ditetapkan oleh 3 orang arbiter yang terdiri dari: pertama, seorang arbiter yang ditunjukkan pihak pertama; kedua, yang ditunjukkan oleh pihak kedua; dan seorang yang ditunjukkan arbiter dari pihak pertama dan pihak kedua. Lalu, apabila keputusan para arbiter tidak memuaskan kedua belah pihak, masing-masing pihak bersepakat untuk membawa dan menyerahkan masalah tersebut kepada badan hukum untuk mengangkat 1 atau 2 orang arbiter baru guna melengkapi arbiter-arbiter yang telah ada. Lalu selanjutnya ada pasal 7 mengenai larangan dan ketentuan tambahan, yang mana pihak kedua dilarang mengalihkan hak sewa atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama, dan pihak kedua mendapat prioritas pertama dari pihak pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum pihak pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya. Selanjutnya, segala bentuk pelanggaran terhadap larangan ini dapat menjadi dasar pemutusan hukum sewa secara sepihak oleh pihak pertama. Nah, selanjutnya ada pasal 8 yang berisi penyelesaian sengketa, yang mana setiap perselisihan yang timbul, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan hal-hal untuk perselisihan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Lalu, apabila tidak tercapai kesepakatan untuk mendapatkan penyelesaian yang melegakan kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh upaya hukum dengan memilih domisili pada Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya, para pihak sepakat untuk tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu pasal 9 yang berisi tentang kesepakatan, yang mana surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun. Nah, selanjutnya ada penutup dari surat perjanjian ini, yaitu demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuasaan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak. Lalu ada tanggal dibuatnya surat perjanjian ini, yaitu Jakarta 28 April 2025. Lalu juga ada kolom untuk tanda tangan dari pihak pertama, yaitu PD Galaxy, dan juga pihak kedua, yaitu CV Mazalises. Penjelasan mengenai perjanjian sewa menyewa tempat usaha. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf, dan terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.